Farhan Rizky Ragilawan sebagai OG. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Hiroshima hancur karena nuklir, Nagasaki luluh lantah karena nuklir, dunia hampir kiamat bukan karena kemunduran, melainkan kemajuan yang tidak diimbangi dengan kemampuan manusia untuk dapat menghargai satu sama lain. Dari sinilah masih kali ini muncul. Teknologi nuklir adalah komparasi yang selaras dengan fenomena kemajuan kecerdasan buatan, karena hari ini telah digunakan oleh militer untuk berperang, untuk dijadikan kejahatan cyber hingga kontrol terhadap kelompok masyarakat karena kecanggihannya. Framing juri, perdebatan ini bukan tentang ideologi atau pandangan politik suatu negara, apakah negara demokratis atau tidak yang dapat menggunakan AI yang canggih, melainkan bagaimana upaya pertanggungjawaban negara pengembang AI agar teknologi ciptaannya tidak menimbulkan bencana di masyarakat seperti nuklir di masa lalu. Jadi buang oposisi jika mereka mengatakan bahwa ini bentuk dari diskriminasi ideologi. Juri, sebelum masuk ke dalam argumen, aku akan coba mengkarakterisasi bentuk aliansi teknologi global yang dimaksud dalam OSI, apa itu negara demokrasi yang diinginkan, dan kecerdasan buatan itu seperti apa. Aliansi teknologi global adalah bentuk kerjasama antar negara yang menjadi pengembang utama teknologi AI untuk dapat menyelaraskan aturan ekspor terhadap teknologi AI canggih atau tingkat lanjut, serta negara-negara demokratis lain yang tidak dikecualikan untuk mengimpor teknologi kecerdasan buatan tercanggih. Di mana AI canggih bukanlah suatu bentuk kecerdasan buatan yang pada umumnya yang telah dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat seperti dalam bidang pendidikan atau medis, tapi melainkan teknologi strategis seperti AI dengan performa tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam kepentingan militer misalnya, atau sebuah teknologi algoritma yang mampu memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat hingga memicu peperangan cyber yang saat disalahgunakan dan dapat memicu represi masyarakat dan menciptakan pelanggaran hak asasi, maka kami tidak sedang membatasi kemajuan masyarakat, melainkan menyelamatkan dan dari kejahatan-kejahatan yang akan muncul, terlebih pada masyarakat yang hidup di negara yang memiliki pemimpin yang otoriter, di mana negara-negara yang dimaksud di sini adalah negara yang dikecualikan di sini adalah negara yang tidak dapat menjadi anggota, tidak terbatas pada negara-negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis atau tidak, melainkan negara yang tidak konsisten dalam menjalankan sistem pemilu yang adil dan bebas, membatasi kebebasan sipilnya, tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai hingga rekam jejak penggunaan teknologi untuk melakukan represi terhadap masyarakat ataupun mengancam keamanan nasional. Yang ini selaras dengan framing kami di mana mosi ini bukan tentang apakah suatu negara demokratis atau tidak, melainkan siapa yang memiliki resiko terbesar dalam menyalahgunakan AI canggih. Masuk dalam argumentasi aku akan membawa 2 argumentasi prinsip dan 1 mekanisme, karena mosi kali ini ada dewan ini maka aku akan tidak hanya akan membuktikan apakah ini akan berdampak baik atau buruk, melainkan juga apakah ini akan dapat diimplementasikan dan dampaknya bagi masyarakat dan dunia itu seperti apa. Masuk ke dalam argumen pertama. Argumen pertama kami adalah AI merupakan teknologi strategis yang dapat memperkuat kapasitas represi negara. Berbeda dengan teknologi biasa, AI mampu menganalisis jutaan data masyarakat secara real time, melakukan pengenalan wajah massal seperti yang sudah diterapkan di negara Cina, memprediksi perilaku warga dengan algoritma, hingga meningkatkan kemampuan militer dan serangan cyber yang dapat memicu konflik di masyarakat, bahkan negara. Negara yang memiliki mekanisme demokrasi, penggunaan teknologi AI canggih ini masih dapat diawasi melalui parlemen, pengadilan, media independen, dan masyarakat sipil itu sendiri, karena mereka memiliki sistem trias politika yang saling mengkoreksi antar lembaga, antar pemimpin jika terjadi penyalahgunaan AI yang mampu memicu konflik. Namun dalam negara yang tidak memiliki mekanisme tersebut yang telah saya karakterisasi, AI justru memperbesar kemampuan negara untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengawasan dan represi, dan tidak ada supremasi dari masyarakat untuk dapat membantu menemukan apakah itu baik atau tidak, melanggar hak asasi atau tidak. Artinya setiap transfer AI canggih bukan hanya transfer teknologi, tetapi juga transfer kapasitas untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat. Argumen kedua adalah pembatasan ini meningkatkan keamanan global meskipun tidak sepenuhnya menghentikan penyebaran teknologi. Kemungkinan besar WHO akan mengatakan bahwa di dunia mereka akan muncul pasar gelap. Kami tidak akan menolak bahwa pasar gelap ini mungkin akan muncul, namun itu bukan sekedar keberhasilan kebijakan. Larangan perdagangan senjata tidak menghapus penyelundupan senjata, pun larangan narkotika tidak menghapus perdagangan narkotika, tetapi seluruh kebijakan tersebut berhasil menaikkan biaya, memperlambat akses, dan mengurangi skala penyebarannya. Begitu pula dalam mosi ini, tanpa aliansi negara yang beresiko tinggi dapat membeli chip, model AI, dan kerjasama penelitian yang secara legal cepat dan dalam jumlah besar untuk mereka manfaatkan untuk kepentingannya, tidak berpihak kepada rakyat atau perdamaian. Namun di dunia kami dengan adanya pembatasan mereka harus melalui jalur tidak resmi yang jauh lebih mahal, jauh lebih lambat, dan beresiko signifikan atau progresif negara-negara yang memang masuk ke dalam aliansi. Masuk ke mekanisasi. Mekanisasi kami sederhana, terdapat 4 poin. Pertama adalah anggota aliansi menyepakati standar ekspor AI canggih
di mana negara eksportir utama chip AI dan model AI canggih dan lain-lain dengan dimediatori misalnya PBB yang sudah memiliki legitimasi dalam perdamaian, atau persekutuan negara G7 yang diisi negara-negara yang memiliki kontrol terhadap produksi chip AI seperti Amerika dan Taiwan, di mana kami dapat mengklaim bahwa optimisme dengan ini karena fenomena serupa pernah terjadi di mana Amerika mampu untuk membatasi pengedaran chip di negara Taiwan karena mereka tersaingi, dan ini pun bisa terjadi dengan AI karena Amerika memiliki power untuk hal tersebut. Aliansi membentuk panel independen untuk secara berkala mengevaluasi negara berdasarkan indikator dan transparansi mengenai demokrasi perlindungan. Dan ketiga, pembatasan hanya berlaku pada AI strategis, bukan AI kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, dan lain-lain. Maka kami tidak membatasi AI itu ada di negara-negara untuk kemajuan mereka, tetapi ini hanya berlaku pada AI yang memang dapat mengancam. Keempat, negara yang memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelindungan hak asasi, itu dapat masuk ke dalam aliansi pada akhirnya. Maka kami juga dapat dengan demikian kebijakan kami bersifat proporsional dan memberi insentif untuk melakukan reformasi. Jika dunia sudah mengatur penyebaran senjata biologis, teknologi nuklir, maupun rudal karena memiliki potensi penyalahgunaan, maka AI canggih yang memiliki dampak strategis juga layak memperoleh peraturan yang serupa, dan di mekanisasi kami jelas, kami dapat mengimplementasikan dengan menggunakan badan-badan yang memang sudah ada, aliansi-aliansi yang sudah ada, dan memiliki power serta tujuan dan dampaknya jelas. Kami ingin melindungi masyarakat, bangga menjadi OG. Rahmadi Triana, OO, akan menyampaikan pidatonya dalam 3, 2, 1. Juri, analogi terkait dengan AI dan juga teknologi nuklir yang disampaikan oleh OG, pada akhirnya itu merupakan karakter yang keduanya sangat berbeda juga. Teknologi nuklir memerlukan pembatasan jelas karena memang materialnya yang dianggap mengurangi kapasitas suatu negara dan sebagainya. Tetapi AI adalah teknologi yang digunakan untuk kepentingan yang lebih jangka waktu yang lebih panjang, jangka waktu yang lebih besar pada akhirnya, untuk bagaimana pada akhirnya itu bisa dilakukan secara lebih masif di negara tersebut untuk kepentingan kesehatan, kemudian pada akhirnya pendidikan dan lain sebagainya akan aku jelasin juga pada akhirnya. Artinya, jika terbatas pada AI, akan ada pembatasan kapasitas juga, bukan hanya di bidang militer juga, tapi juga pada akhirnya membatasi seluruh kapasitas negara itu sendiri. Apa yang dijelaskan oleh OG terkait dengan apa yang mereka sampaikan pun sempit, AI yang dapat mengancam dan lain sebagainya dinarasikan oleh mereka, padahal yang kamu bilang pada akhirnya, AI itu canggih dan juga itu tidak terbatas dalam konteks tertentu. AI canggih itu bisa digunakan di segala hal dalam konteks tersebut, tidak hanya terbatas pada mereka yang mengancam nuklir dan lain sebagainya. Juri, aku rasa government juga gagal membuktikan bagaimana bahwa standar demokrasi menjadi indikator yang tepat dan juga eksklusif untuk menentukan siapa aja sih yang boleh menerima AI yang canggih ini dan lain sebagainya. Oke bilang kalau misalkan negara demokrasi memiliki parlemen, pengadilan, media dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ini membuat AI lebih diawasi atas dasar stres politika dan lain sebagainya. Masalahnya itu tidak membuktikan bahwa mekanisme dan juga akuntabilitas domestik akan lebih baik di sisimu, karena pada akhirnya mereka tidak membuktikan mengapa kasus demokrasi tersebut adalah indikator terbaik salah satunya secara eksklusif untuk menentukan akses terhadap AI. Kami setuju, mungkin ada pembatasan domestik pada akhirnya, kami tidak membantah itu, tetapi parlemen hanya mengawasi penggunaan AI di dalam negaranya itu sendiri, padahal yang kamu sadari bahwa AI tersebut akan berkembang secara luas, lintas batas, bahkan bisa saja model AI tertentu dibuat oleh satu negara tertentu, kemudian dilatih oleh negara lain, dikembangkan oleh perusahaan yang semakin panjang dan juga semakin baik secara multinasional dan lain sebagainya, bahkan bisa dilakukan kolaborasi antar non-negara. Jadi pada akhirnya, pengawasan domestik itu tidak akan selalu cukup. Justru kebijakan yang lebih baik akan terpantik di sisi kami sebagai oposisi. Juri, ketika akses AI digunakan secara jauh lebih universal dan juga inklusif, bukan eksklusif lagi, kebijakan mengenai sistem pengawasan monitoring akan terjadi dalam skala yang lebih makro. Ketika semua negara berada dalam satu ekosistem yang sama, untuk menjadikan AI ini secara hal yang bersifat internasional dan juga inklusif pada akhirnya, mereka akan memiliki satu intensif untuk bisa membuat aturan bersama agar pada akhirnya tidak kehilangan akses terhadap kolaborasi, pembaharuan riset, dan lain sebagainya yang terjadi di pasar internasional. Artinya apa? Pengawasan tidak hanya bergantung pada parlemen yang berada dalam masing-masing negara saja, tetapi bergeser dengan sifatnya yang lebih kolektif. Mekanismenya apa? Di negara dan juga di forum-forum internasional akan ada aliansi yang lebih terbuka pada hal tersebut. Kenapa? Karena seluruh negara akan bisa menjadi dan juga punya kesempatan untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut, sehingga akan selalu ada kewajiban terkait dengan pelaporan penggunaan AI strategis, entah kamu berasal dari negara demokrasi ataupun non demokrasi dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Kan ada review juga antar negara dan lain sebagainya, sehingga itu akan membuat pertukaran informasi dan juga mengenai penyalahgunaan AI itu juga akan lebih termanifestasi sebagai check and balance antar negara tersebut. Jadi negara yang dapat melanggar ataupun mendapatkan
hal-hal yang buruk itu pada akhirnya juga akan mendapatkan tekanan diplomatik ataupun pembatasan kerja, sehingga pada akhirnya perilaku penyalahgunaan itu ditargetkan bukan sebagai identitas politiknya lagi. Jadi pada akhirnya ini akan jauh lebih presisi. Ini berbeda dengan panel independen yang disebutkan di MOSI ataupun di OG. OG juga bilang kalau misalkan panel independen itu akan mengawasi dan lain sebagainya pun itu juga akan eksklusif. Begitu suatu negara tidak dinyatakan sebagai negara dengan yang memiliki standar demokrasi tertentu, negara itu akan dicabut aksesnya, tidak mendapatkan akses terhadap ekosistem AI yang canggih. Setelah itu, OG juga akan kehilangan hampir seluruh instrumen untuk bisa mengetahui perkembangan AI di negara tersebut. Jadi tidak ada control and balance untuk bisa memastikan negara tersebut tidak menutup pasar gelapnya dan lain sebagainya. Di dunia kami berbeda, kita tidak akan membangun panel untuk menentukan siapa yang boleh masuk atau tidak, tetapi kolaborasi dari internasional ini yang akan menggunakan dan juga menentukan bagaimana pada akhirnya ini akan terjadi. Sehingga pada akhirnya seluruh negara tetap berada dalam sistem internasional, mereka akan menjadi bagian dari sistem ini dan juga akan memunculkan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka tentang bagaimana mereka melakukan pelaporan terkait dengan penggunaan AI yang lebih strategis. Masuk ke argumen juri, sadari bahwa di sini AI merupakan hal yang bersifat inklusif dalam pembangunan yang dibutuhkan oleh seluruh warga negara di negara tersebut tanpa melegitimasi negara tersebut berasal dari sistem A, B, C dan seterusnya. Kemampuan pemrograman yang dimiliki oleh AI canggih ini juga mampu menciptakan hal-hal yang lebih tinggi, misalkan terkait dengan model bahasa yang lebih maju, lebih canggih secara iptek, mampu menciptakan hal baru dan lain sebagainya. Itu akan lebih termanifestasi. Teknologi tersebut juga menjadi basis dari pengembangan layanan kesehatan atau bahkan mitigasi negara di suatu negara X tersebut tanpa adanya karena ya itu memang diperlukan oleh semua negara secara inherent gitu pada akhirnya. Maka pada akhirnya itu semuanya bisa dikembangkan secara masif dalam jangka waktu yang panjang karena memang itu menjadi kebutuhan yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jangka waktu mendatang. Mereka tidak akan membatasi bahwa kapasitas suatu negara menghasilkan manfaat publik yang bergantung pada teknologi tertentu. Kenapa sih ini jadi penting? Kenapa? Karena pembatasan dalam mosi ini tidak dijatuhkan kepada individu yang melakukan represi seperti halnya yang dijelaskan oleh OG, tetapi langsung secara general ke suatu negara tersebut. Akibatnya apa? Terhadap universitas, kemudian pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya, ataupun pelaku industri dan negara tersebut, juga akan kehilangan akses terhadap teknologi yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan inovasi tersebut. Padahal ya kelompok-kelompok itu seharusnya mereka yang paling berpotensi untuk menggunakan AI sebagai kepentingan yang memang menunjang sipil mereka dan juga pembangunan infrastruktur mereka. Kita komparasikan. Di dunia OG, mereka berharap akan mengurangi potensi penyalahgunaan AI, tapi harga yang dibayar itu sangat mahal karena ya akan ada perlemahan dari perkembangan ilmu pengetahuan, pelayanan publik, inovasi di negara tersebut, sehingga pada akhirnya ada kesenjangan juga pada akhirnya untuk kemampuan negara tersebut antar negara X dan negara Y, bahkan atas dasar yang mereka bangun sejak awal terkait dengan demokrasi, non-demokrasi, dan lain sebagainya, sehingga ya aktor rentan juga akan semakin banyak pada akhirnya. Sebaliknya apa? Di dunia kami, AI bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas, sementara penyalahgunaan ini ditangani melalui mekanisme pengawasan yang telah saya jelaskan tadi sebagai mekanisme. Tapi yang argumen kedua itu apa? Juri sadari bahwa isolasi teknologi ini juga bisa mempercepat kompetitif dan juga kompetisi terkait dengan AI itu sendiri. Pembatasan transfer mengirimkan suatu sinyal politik yang jelas di sini terhadap negara bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi ekosistem di negara teknologi global itu sendiri. Konsekuensinya apa? Tidak secara merta-merta misalkan dia tidak boleh ataupun dibatasi haknya terhadap AI, kemudian dia menerimanya, kemudian dia pasrah dan lain sebagainya. Sadari bahwa setiap negara memiliki tujuan, memiliki visi, memiliki misi yang ingin mereka capai. Jadi dengan dibatasinya juga tidak akan menutup kemungkinan dia akan mencoba dan lain sebagainya. Negara-negara tersebut juga bisa saja mengubah cara pandang mereka terhadap AI, bahwa AI bukan merupakan teknologi yang pada akhirnya dilakukan dan juga dibangun secara bersama-sama lagi, tapi sebagai aset strategis yang memang harus dikuasai secara mandiri agar bisa mempertahankan posisi geopolitik mereka dan lain sebagainya. Disinilah akan dimulai terhadap kesenjangan dan juga perdebatan yang mungkin bisa saja terjadi bergantung pada kolaborasi yang bersifat internasional. Apabila itu terjadi, sistem itu diterapkan, maka pada akhirnya alokasi anggaran pun bisa saja dipercepat untuk pembangunan AI, riset domestik, dan lain sebagainya, mencari aliansi teknologi alternatif. Bahkan bagi mereka, ketergantungan terhadap negara demokrasi sudah terbukti. Itu menjadi hal yang rentan. Jadi pada akhirnya, ya itu tetap mereka lakukan, tapi tidak bergantung dan lain sebagainya, dan juga tidak bisa termonitoring dengan baik. Dampaknya apa? Ya tidak hanya terbanting di negara tersebut, karena pada akhirnya, bila makin banyak negara-negara yang memiliki kasus serupa, negara tersebut juga bisa saja terpecah belah, mungkin menjadi beberapa blok yang mungkin bisa saja saling bersaing pada akhirnya. Dan juga setiap blok itu memiliki standar kepentingan ataupun arah pengembangan AI yang berbeda-beda pada akhirnya. Sehingga komunitas untuk secara internasional itu akan kehilangan ruang juga untuk bagaimana mereka bisa berkolaborasi ataupun menyusun standar bersama-sama terkait dengan penggunaan AI itu sendiri, sehingga pada akhirnya tidak ada transparansi bagaimana negara non-demokrasi ini untuk mengembangkan AI dan lain sebagainya tidak dapat termanifestasi dengan baik, sehingga pada akhirnya dampak buruk juga akan rentan di sisi pemerintah. Bangga.